Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, tidak ada yang terkendala satu apapun dan bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, Pak Abe harap semuanya seperti itu dan semuanya sekarang sudah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas materi IPS yang ada di tema 2, subtema 2. Nah, setelah ini bisa disiapkan bukunya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya. Nah, coba bisa dibuka di buku temanya halaman 55. Nah, materi tentang IPS. Nah, di materi IPS ini kita akan mempelajari tentang energi, tapi dari bagaimana kalau ilmu IPS itu melihat. Nah, kalau ilmu IPS itu ilmu yang mempelajari tentang apa ya, hubungannya antara energi itu dengan kehidupan manusia, bagaimana manusia memanfaatkannya, bagaimana manusia melihat energi itu untuk membuat hidupnya ini lebih baik. Nah, seperti yang kita tahu, energi itu ada apa aja sih kemarin? Ada energi air, angin, terus apa kemarin? Energi alam, masih banyak dari tumbuh-tumbuhan, terus ada dari hewan. Nah, dan masih banyak yang lain. Oke, terus ada juga itu yang berasal dari fosil hewan yang sudah lama meninggal atau mati. Apa itu? Ya, bahan bakar minyak. Nah, energi fosil. Nah, kali ini kita akan di bagian IPS itu yang akan kita bahas adalah bagian dimana bagaimana kita manfaatkan atau menyikapi energi-energi itu. Kita melihat energi itu sebagai energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalau energi seperti apa ya, tumbuh-tumbuhan, kira-kira dapat kita terus perbarui atau misalkan kalau kita kehabisan bisa kita tanam untuk kita dapatkan lagi? Iya, tentu saja. Tapi kalau energinya seperti minyak, misalkan minyak bumi, gas alam, batu bara dan lain sebagainya itu. Kira-kira kalau habis apakah kita bisa mencarinya lagi? Ya, bisa selama kalau di alamnya masih ada. Tapi kalau di alamnya sudah tidak ada, kita mau menambang terus menerus seperti itu tapi tetap tidak menemukan, berarti energi batu bara, terus apalagi minyak bumi, gas alam, itu berarti energi yang bagaimana? Ya, itu energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau sudah habis, ya sudah, kita tidak bisa untuk mencetaknya lagi seperti kita kalau misalkan di rumah kalian punya berasnya habis, nah kalian punya inisiatif untuk menanam, ya tidak akan tumbuh. Kalau misalkan minyak itu ditanam, ya tidak akan tumbuh pohon minyak. Atau batu bara itu ditanam, tidak akan tumbuh batu bara. Nah, tapi tidak seperti jagung atau tumbuhan yang lain atau padi, kedelai, itu misalkan kalian tanam, itu akan bisa tumbuh dan bisa kalian gunakan lagi. Terus ada lagi energi ini, ada angin, ada air, ada matahari. Nah, bagaimana kira-kira itu yang kalian lihat sehari-hari? Apakah itu ada terus dan bisa kita manfaatkan terus atau bagaimana kira-kira? Ya, kalau yang namanya matahari, angin, dan air itu sekarang kondisinya itu melimpah, jadi banyak sekali di alam. Tidak perlu kita menanam, dia itu sudah ada. Oke, jadi itu merupakan energi-energi yang termasuk tidak terbatas seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan materi PS-nya. Sudah dibuka, disiapkan bukunya? Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan di halaman 55. Oke. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani,
Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan memintanya meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani terdapat tanaman jahe. Banyak orang yang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, itu merupakan khasiat tanaman jahe. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tanaman jahe ini merupakan salah satu sumber daya alam, yaitu tumbuh-tumbuhan. Oke, tumbuh-tumbuhan itu merupakan apa tadi? Ya, kalau habis kita bisa tanam lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tahukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan, kalau di Jawa itu namanya empon-empon. Nah, temulawak, kunyit, jahe, kencur itu merupakan empon-empon, sama seperti nah, untuk yang sekarang jahe itu banyak dimanfaatkan untuk apa sih? Ya, untuk wedang jahe. Ya, orang-orang itu percaya kalau wedang jahe itu bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, bisa meningkatkan imun tubuh, bukan mengobati corona loh ya, tapi meningkatkan imun tubuh. Kalau kita imun tubuhnya baik, nanti coronanya itu tidak akan mudah untuk menjangkiti kita. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita tadi membahas jahe, salah satu manfaatnya bisa meredakan batuk atau melegakan tenggorokan. Ini ada lagi yang namanya kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Nah, jadi ini namanya tanaman kunyit. Tanaman kunyit ini apa ini? Bisa digunakan sebagai obat tradisional, bahkan bisa digunakan sebagai pewarna alami. Biasanya kalau kita temui nasi kuning. Nah, nasi kuning ya biasa kalian makan waktu ada acara. Nah, itu pewarnanya pada umumnya itu menggunakan ini, kunyit. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Nah, ini minuman kunyit asam. Jadi kunyit diberi asam Jawa dan biasanya dikasih juga gula Jawa. Oke. Ini untuk menyegarkan tubuh. Nah, dan rasanya juga segar, apalagi kalau kalau disajikannya dalam bentuk es. Ya, ini sepertinya Pak Wisnu butuh jahe hangat ini untuk melegakan tenggorokan. Oke. Nah, itu beberapa sumber daya alam yang bisa kita gunakan untuk apa ya? Untuk kehidupan sehari-hari, utamanya untuk pengobatan. Nah,
atau biasa kita sebutnya tanaman toga, tanaman obat keluarga. Nah, wah hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Bersama temanmu, temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat sebagai kebutuhan lainnya. Nah, setelah ini coba bisa kalian cari tahu lebih lanjut sendiri ya, sumber daya alam yang bisa kalian manfaatkan dan ditemukan di sekitar kita, seperti kunyit, terus tadi ada jahe, ada temulawak, ada apa lagi tadi, mungkin apa ya, mungkin bawang. Nah, bisa kalian cari manfaat dan tempat menemukannya di mana. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 83. Oke, setelah tadi kita bahas tentang sumber daya alam yang kalau habis bisa kita tanam lagi, yaitu tumbuh-tumbuhan, ada kunyit, jahe, terus temulawak, terus apa lagi, bawang tadi ada, nah, dan berbagai yang lain. Nah, sekarang coba kita amati lagi. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Menurut kamu, apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Coba diperhatikan ini. Nah, ini ada ibu-ibu yang sedang memasak. Nah, memasaknya itu di atas kompor. Nah, tapi kompornya ini tidak menggunakan yang namanya LPG atau gas atau minyak tanah seperti itu. Yang digunakan adalah batu bara. Wah, jadi batu bara ini merupakan salah satu sumber daya alam yang bisa digunakan untuk memasak, menghasilkan api seperti itu. Nah, kalau dia batu bara, nah seperti yang Pak Wisnu sudah sampaikan sebelumnya, kira-kira bagaimana batu bara itu? Ya, batu bara itu akan bisa habis jika kita menggunakannya terus. Nah, kalau sudah habis, misalkan kita cari di alam juga sudah habis. Nah, kita tidak bisa yang namanya menanam batu bara terus kemudian tumbuh dan ada yang namanya pohon batu bara, itu tidak bisa. Jadi kalau batu bara, gas alam, minyak tanah, bensin, terus apalagi pertamax, pertalite dan lain sebagainya itu habis, ya sudah. Di alam kita tidak bisa untuk terus menggalinya sampai ketemu, itu nggak bisa. Jadi kalau di alamnya sudah habis, kita tidak bisa mendapatkannya lagi seperti itu. Nah, jadi misalkan ya di sini di Surabaya. Nah, Surabaya itu kalau kalian tahu ada sumber daya alam yang namanya minyak bumi. Wah, pasti semuanya ini baru tahu loh. Ada tapak di Surabaya ini sumber minyak bumi, ada itu di daerah Wonokromo. Nah, di daerah Wonokromo itu dulunya di sana ada yang namanya kilang minyak. Nah, kilang minyak itu merupakan tempat yang di situ ada sumber minyak bumi. Tapi jika terus-menerus diambil sumber minyak bumi yang ada di situ, suatu saat pasti habis. Nah, untuk yang sekarang ini, setahu Pak Wisnu di Wonokromo itu sudah habis, jadi sudah tidak bisa lagi diambil minyak buminya karena memang sudah tidak ada. Jadi harus mencari di tempat lain. Nah, kalau terus di satu tempat habis cari yang lain, satu tempat habis cari yang lain, seperti itu terus, lama-kelamaan semua tempat yang ada di bumi ini akan kehabisan yang namanya minyak bumi, sama seperti batu bara ini. Nanti suatu saat batu bara itu, tempat-tempat yang ada batu baranya itu akan habis dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Dan kita kalau menanam juga tidak bisa karena tidak bisa ditanam. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan tentang batu bara ini kira-kira? Ya, jadi kita harus bisa sehemat mungkin dalam menggunakannya. Jadi misalkan tidak dipakai, ya tidak usah dibakar batu baranya, seperti itu. Atau kalau tidak sedang memasak, ya jangan dinyalakan, dipakai batu baranya, seperti itu. Ya,
Sekarang buatlah pertanyaan tentang manfaat batu bara. Ini tidak usah karena tadi sudah banyak pertanyaan dan Pak Wisnu sudah membantu kalian untuk menjawab. Nah, sekarang coba langsung di halaman selanjutnya, di halaman 84. Nah, apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Nah, ayo cari tahu lebih lanjut. Perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Batu bara ini yang pertama bisa menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair yang menggerakkan mesin di berbagai industri. Terus batu bara ini bisa bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi yang ibu-ibu gunakan di gambar sebelumnya, di halaman sebelumnya, itu merupakan briket. Briket ini merupakan bahan bakar. Salah satunya bisa berasal dari batu bara, atau kita juga bisa membuatnya dari arang. Wah, arang itu apa sih? Arang itu merupakan salah satu bahan bakar, yaitu dari kayu yang sudah terbakar, sudah menghitam tapi belum habis. Nah, itu namanya arang dan masih bisa dibakar lagi. Terus yang lainnya menghasilkan gas. Nah, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Nah, itu juga bisa dihasilkan dari batu bara. Satu lagi, pembangkit listrik, yaitu bahan bakar untuk pembangkit listrik. Oke, jadi seperti itu. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Oke, jadi batu bara itu seperti yang Pak Wisnu sudah sampaikan sebelumnya, batu bara, gas alam, terus minyak bumi itu berasal dari dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati berjuta-juta tahun lamanya. Jadi kalau mau ada batu bara yang baru itu tidak bisa dengan ditanam seperti kalian menanam kacang, atau seperti kalian menanam padi, jagung, itu tidak bisa. Membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun. Makanya Pak Wisnu sampaikan tadi, kalau ini habis ya sudah, kalian mau ngapain, tidak bisa lagi untuk mencari yang namanya batu bara ini. Oke. Nah, setelah ini, padahal batu bara ini memiliki manfaat yang sangat banyak, apalagi untuk kebutuhan energi yang ada di sekitar kita. Atau jangan-jangan sebenarnya energi listrik yang sampai di rumah kalian, yang sampai di gadget kalian ini sebenarnya adalah energi yang dibuatnya dari batu bara. Wah, ini jadi secara tidak langsung kita ini sekarang memanfaatkan energi batu bara. Jadi kita bisa menghematnya dengan cara bagaimana kira-kira? Ya, mematikan listrik jika tidak dipakai, itu salah satunya, itu tidak langsungnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang setelah ini coba kalian buka buku kalian halaman 85, ada 3 pernyataan di sini, ada 3 pernyataan atau 3 kalimat. Silahkan 3 kalimat ini nanti kalian tuliskan benar atau salah, juga alasannya. Nah, seperti contoh yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah dihasilkan. Kira-kira itu benar atau salah, seperti yang sudah Pak Wisnu sampaikan atau sudah kita baca dari buku tadi. Nah, dan nomor 2, 3 juga kalian cari tahu itu benar atau salah. Nah, untuk kemudian kalian berikan alasan kenapa kok itu benar, kenapa kok itu salah. Oke, cukup sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kegiatan kita hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan tubuh, berolahraga, terus tetap beraktivitas dan makan makanan yang bergizi. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Wisnu akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah.